itu integral, di kelas 11 kalian telah mempelajari konsep turunan. Pemahaman tentang konsep turunan ini dapat kalian gunakan untuk memahami konsep integral. Untuk itu, coba tentukan turunan fungsi berikut. Perhatikan bahwa fungsi ini memiliki bentuk umum f(x) sama dengan 2x persegi, sehingga fungsi ini memiliki turunan fungsi x sama dengan 6x kuadrat. Jadi, turunan fungsi x sama dengan 2x persegi dan turunan f(x) sama dengan 6x kuadrat. Menentukan fungsi f(x) dari turunan fungsi x, berarti menentukan antiturunan dari turunan fungsi x, sehingga integral merupakan antiturunan atau anti-diferensiasi untuk operasi inverse terhadap diferensial. Jika fungsi x adalah fungsi umum yang bersifat turunan f(x) sama dengan f(x), maka fungsi x merupakan antiturunan untuk integral dari turunan f(x) sama dengan f(x). Jenis-jenis integral. Yang pertama, integral tak tentu, terdiri atas integral tak tentu dari fungsi aljabar dan integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Yang kedua, integral tertentu. Berikut adalah penjelasannya. A. Integral tak tentu. Yang pertama, pengertian integral tak tentu. Pengintegralan fungsi f(x) yang ditulis sebagai integral f(x) dx disebut dengan integral tak tentu dari fungsi x. Jika fungsi x antiturunan dari fungsi x, maka rumusnya sebagai berikut. Integral fungsi x dx sama dengan fungsi x plus c. Dengan keterangan, integral merupakan notasi integral yang diperkenalkan oleh Liouville, seorang matematika dari Jerman. Fungsi x sama dengan fungsi integral, dan fungsi x kemudian adalah fungsi integral umum yang bersifat turunan f(x) sama dengan f(x). C adalah konstanta pengintegralan. Rumus dasar integral tak tentu dari fungsi aljabar. A. Integral dx sama dengan x plus c. B. Integral k f(x) dx sama dengan k integral f(x) dx. C. Integral f(x) kurang lebih gx dx sama dengan integral f(x) dx kurang lebih gx dx. Sebagai contoh, turunan fungsi f(x) sama dengan 2x persegi plus c adalah turunan fungsi f(x) sama dengan 4x. Ini berarti antiturunan dari turunan fungsi f(x) sama dengan 4x adalah f(x) 2x kuadrat plus c, atau ditulis integral turunan fungsi f(x) dx sama dengan 2x kuadrat plus c. Uraian ini menggambarkan hubungan berikut. Jika turunan fungsi f(x) sama dengan x pangkat n, maka fungsi f(x) sama dengan 1 per n plus 1. X pangkat n plus 1 ditambah c, dan n tidak sama dengan min 1 dengan c, suatu konstanta. Contoh soal, integral 6x pangkat 2 ditambah 2x kurang 3 dx. Integral 6x pangkat 2 ditambah 2x kurang 3 dx sama dengan integral 6x pangkat 2 dx ditambah integral 2x dx kurang integral 3 dx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 dikurang 3x plus c. Rumus dasar integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Berikut adalah tabel turunan fungsi trigonometri, di mana sin x menjadi cos x, cos x menjadi min sin x, tan x menjadi sek kuadrat x, sek x menjadi tan x yang dikali dengan sek x, dan seterusnya. Rumus dasar integral tak tentu dari fungsi trigonometri.
Berdasarkan tabel tadi, rumus dasar pengintegralan trigonometri adalah sebagai berikut. Integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Integral sin X dx sama dengan min cos X plus C. Integral sec kuadrat dx sama dengan tan X plus C. Integral sec kuadrat X dx sama dengan min cot X plus C. Integral tan X dikali sec X dx sama dengan sec X plus C. Rumus dasar integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Berdasarkan rumus integral dari fungsi trigonometri di atas, maka rumus tersebut dapat diperluas menjadi seperti pada gambar. Contoh soal, diketahui turunan fungsi X sama dengan 6X kuadrat min 10X plus 3 dan F min 1 sama dengan 2. Tentukan Fx. Jawaban, turunan dari Fx sama dengan 6X kuadrat min 10X plus 3. Fx sama dengan integral 6x kuadrat min 10x plus 3 dx sama dengan 2x persegi dikurangi 5x kuadrat plus 3x plus c. F min 1 sama dengan 2. 2 sama dengan 2 min 1 persegi dikurangi 5 min 1 persegi ditambah 3 min 1 plus C menjadi 2 sama dengan min 2 dikurangi 5 dikurangi 3 ditambah C. C sama dengan 12. Jadi Fx sama dengan 2x persegi dikurangi 5x kuadrat plus 3x plus 12. Penerapan integral tak tentu. Integral tak tentu dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bawah ini. Yang pertama, untuk menentukan suatu fungsi jika turunan dari fungsinya diberikan. Yang kedua, untuk menentukan posisi, kecepatan, dan percepatan suatu benda pada waktu tertentu. Misal, S menyatakan posisi benda, kecepatan benda dinyatakan dengan V, dan percepatan benda dinyatakan dengan A. Hubungan antara S, V, dan A adalah sebagai berikut, di mana V yang merupakan kecepatan adalah ds ditambah dt, sehingga L sama dengan integral V dikalikan dt, dan A sama dengan dv ditambah dengan dt, sehingga V sama dengan integral Contoh A soal, integral 2 sin X plus 3 dx. Integral 2 sin X plus 3 dx sama dengan 2 integral sin X dx ditambah integral 3 dx sama dengan 2 integral sin X dx ditambah integral 3 dx sama dengan min 2 cos X plus 3x ditambah C. B. Integral tertentu. Jika fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval a kurang dari sama dengan x dan kurang dari b, maka b fx dx sama dengan f besar x sama dengan fb dikurangi dengan fa kemudian dikali dengan a, dengan fungsi x adalah anti turunan dari fx dalam a kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan B. Bentuk integral di atas disebut dengan integral tertentu, dengan A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Definisi integral di atas dikenal sebagai teorema dasar kalkulus. Misalnya, fx dan gx merupakan fungsi kontinu dalam interval tertutup a, b. Maka integral tertentu memenuhi sifat-sifat umum sebagai berikut. Contoh soal, hitunglah hasil integral berikut. Integral 0 sampai 3 6e kuadrat dx. Jawab, integral 0 sampai 3 6e kuadrat sama dengan 6. Integral 0 sampai 3 dalam kurung e kuadrat dx sama dengan 6 dikali sepertiga x persegi dari
0 sampai 3 sama dengan 6 dalam kurung 1/3 kali 3 persegi dikurangi 1/3 kali 0 persegi sama dengan 6, di mana 9 dikurangi 0 dikalikan dengan 6 hasilnya adalah 54. Teknik-teknik pengintegralan. Yang pertama, integral substitusi. Yang kedua adalah integral yang memuat bentuk, di mana akar dari A kuadrat min X kuadrat. Dan kemudian dari akar dari A kuadrat plus X kuadrat. Kemudian akar dari X kuadrat min A kuadrat. Yang kedua adalah integral parsial. Penjelasannya sebagai berikut. Substitusi. Yang pertama, integral substitusi 1. Tidak semua bentuk pengintegralan bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Banyak bentuk-bentuk yang kelihatannya rumit, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan rumus di atas. Karena itu, dibutuhkan suatu cara lain untuk menyelesaikannya. Pada bagian ini akan dibahas teknik integral yang disebut dengan metode substitusi. Konsep dasar dari metode ini adalah dengan mengubah integral yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Bentuk umum integral substitusi adalah sebagai berikut. Integral dalam kurung fu du per dx. Kemudian dx sama dengan integral fu du. Contoh soal di mana integral 5x min 2 persegi dx. Jawab. Misal U sama dengan 5x min 2, du sama dengan 5 dx, menjadi dx sama dengan 1/5 du, sehingga integral 5x min 2 persegi dx sama dengan integral U persegi 1/5 du sama dengan 1/5 integral U persegi du sama dengan 1/5 dalam kurung 1/4 U pangkat 4 ditambah dengan C. Kemudian sama dengan 1/20 dalam kurung 5x min 2 pangkat 4 plus C. Jadi integral 5x min 2 dari pangkat persegi dx sama dengan 1/20 dalam kurung 5x min 2 pangkat 4 plus C. Yang pertama adalah integral substitusi. Integral yang memuat bentuk untuk menyelesaikan pengintegralan yang membuat bentuk-bentuk. Akar dari A kuadrat min X kuadrat, kemudian akar dari A kuadrat plus X kuadrat, kemudian akar dari X kuadrat min A kuadrat. Kita menggunakan teknik-teknik integral substitusi trigonometri agar kamu lebih memahami. Perhatikan dengan baik tabel di bawah ini. Contoh soal 0 integral 2 seper akar 4 min X kuadrat dx. Misal X sama dengan 2 sin theta, maka sin theta sama dengan X per 2. Dx sama dengan 2 cos theta d theta. Batas integral X theta 0, 0, 2 pi per 2, sehingga 0 sampai dengan integral 2, 1 per akar 4 min X kuadrat dx sama dengan 0 sampai pi per 2, 2 cos theta d theta per akar 4 min 4 sin kuadrat theta sama dengan 0 sampai pi per 2, 2 cos theta per 2 cos theta d theta sama dengan n 0 integral pi per 2 d theta sama dengan theta pi per 2 sampai 0 atau sama dengan pi per 2. Integral parsial. Apabila kamu menemukan bentuk integral yang tidak bisa diselesaikan dengan integral substitusi,
Mungkin permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan substitusi ganda yang lebih dikenal sebagai integral parsial. Menjelaskannya sebagai Misalnya, Y sama dengan U kali V dengan dy per dx sama dengan turunan U dikalikan dengan V ditambah U dikalikan dengan turunan V. dy per dx sama dengan du per dx dikalikan V ditambah dengan U dv per dx. dy per dx sama dengan 1 per dx dalam kurung V du plus U dv. dy sama dengan V du ditambah U dv. Integral dy sama dengan integral V du ditambah integral U dv. Y sama dengan integral V du ditambah integral U dv. UV sama dengan integral V du ditambah dengan integral U dv. Integral U dv sama dengan UV min integral V du. Jadi, dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa rumus integral parsial adalah sebagai berikut. Integral U dv sama dengan UV min integral V du. Contoh soal integral e kuadrat cos x dx. Misal U e kuadrat menjadi du sama dengan 2x dx. dv sama dengan cos x menjadi v sama dengan sin x. Sehingga integral e kuadrat cos x dx sama dengan x persegi sin x dikurangi integral dalam kurung sin x dalam kurung 2x dx sama dengan e kuadrat sin x min s. Integral x sin x dx sama dengan e kuadrat sin x min 2 dalam kurung min x cos x ditambah sin x plus c sama dengan e kuadrat sin x ditambah 2x cos x min sin x plus c.